Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan di dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu diimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, bacaan Injil atau kitab suci hari ini begitu panjang. Yang pertama berhubungan dengan Daud yang dari kitab kedua Samuel. Daud dikokohkan bahwa kasih Allah tidak akan diambil daripadanya ketika orang-orang mau mengusulkan untuk dibangun bait suci. Tapi dikatakan juga Allah sendirilah yang membangun bait suci. Allah dengan kasih-Nya menyertai mereka dan mengokohkan keturunan Daud. Dikatakan di dalam kitab Samuel itu, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Karena itu Yesus sebagai keturunan Daud merupakan juga kasih Allah yang tinggal di dalam bangsa itu dan kemudian juga tinggal di dalam hati kita kepada gereja. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu sabda kasih, sabda penabur itu sabda yang disampaikan kepada kita. Sebenarnya keterangannya sudah jelas, agar kita menyediakan hati yang baik, tanah yang baik dalam hati kita, sehingga kita mendengar sabda itu dan terutama juga melaksanakan apa yang disabdakan, supaya dengan demikian dapat menghasilkan buah yang berlimpah bagi kehidupan kita bersama. Marilah kita hening merenungkan sabda Tuhan sejenak bagi hidup rohani kita. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.